Hal yang lumrah ketika seseorang yang ingin membangun sebuah channel berpikir tentang konten-konten apa saja yang belum banyak digeluti atau konten yang belum pasaran. Namun seperti yang kita tahu bahwa hal yang demikian itu akan sulit didapatkan, karena hampir di semua bidang sudah ada kreator yang menggelutinya. Seperti contohnya storyteller, tutorial, edukasi, hiburan, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kreator yang memiliki jenis konten yang sejenis. Yang membedakan mereka satu sama lain adalah ciri khas atau gaya penyampaian masing-masing. Meski demikian, di Indonesia ternyata masih ada beberapa konten yang belum banyak dilakoni, atau yang belum begitu pasaran. Jika Anda tertarik untuk mengetahuinya, berikut ini ada 5 konten yang belum banyak dilakoni oleh para kreator di Indonesia. Yang pertama, gold atau nugget hunter. Konten berburu emas, nugget atau butiran emas, yang menggunakan peralatan gold detector memang sudah ada di Indonesia. Namun tidak banyak kreator yang menggeluti bidang ini. Alat detektor ini biasanya dapat mendeteksi keberadaan butiran emas atau benda-benda logam yang berada beberapa sentimeter di dalam tanah. Alat ini akan mengeluarkan suara seperti bip ketika dapat mendeteksi nugget atau benda logam. Konten berburu butiran emas ini memang pada umumnya dilakukan oleh para kreator laki-laki, mengingat alat yang digunakan bukan barang yang biasa digunakan oleh kaum perempuan. Serta lokasi untuk melakukannya juga biasanya di alam, sungai, di kaki-kaki gunung, atau di lahan-lahan kosong. Namun demikian bukan berarti tidak ada kreator perempuan yang melakukannya. Di luar negeri, konten gold atau nugget hunter ini ternyata juga banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Dan menariknya, konten-konten ini ternyata cukup populer dan sangat banyak diminati. Dapat dipahami kenapa kreator Indonesia tidak banyak yang melirik konten ini. Alat yang digunakan yaitu gold detector memang bukan barang yang murah. Harga sebuah gold detector sangat beragam, yang pastinya jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta, tergantung jenis dan merek yang digunakan. Keuntungan dari memiliki konten ini adalah selain AdSense, sudah pasti dari butiran emas atau nugget yang didapatkan. Tidak jarang para gold atau nugget hunter ini menemukan harta karun terpendam dari dalam tanah, koin-koin kuno, dan benda-benda purbakala lainnya. Bagi Anda yang punya hobi berpetualang, memiliki konten seperti ini memang sangat menarik. Namun sayangnya Anda perlu merogoh kantong yang cukup besar untuk mendapatkan alat ini. Yang kedua, Gems Hunter. Begitupun halnya dengan konten Gems Hunter atau konten berburu batu mulia. Kelebihan dari channel ini adalah tidak perlu menggunakan peralatan mahal, karena memang tidak perlu detektor apapun untuk menemukan batu mulia. Hal yang diperlukan tentu pengetahuan dan kemampuan Anda dalam menemukan batu mulia. Biasanya tempat-tempat untuk menemukan batu mulia ini adalah di kaki-kaki gunung atau aliran sungai. Dan menurut salah satu pakar gemstone Indonesia, potensi batu mulia terdapat hampir di seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan peristiwa tektonik dan vulkanik yang terus-menerus melanda kepulauan Indonesia sejak ratusan juta tahun lalu. Di Indonesia, popularitas gemstone atau batu mulia memang tidak seheboh beberapa tahun yang lalu. Namun pecinta batu-batu mulia tetap selalu ada. Dan begitupun dengan penikmat konten pencarian batu mulia. Mereka tidak hanya dari dalam negeri. Ada banyak netizen luar yang menyukai konten pencarian gemstone atau batu akik ini. Yang ketiga, tutor animasi. Tutorial animasi memang ada banyak sekali di YouTube. Namun kebanyakan dilakukan oleh para kreator luar yang sudah tentu berbahasa asing. Sementara di Indonesia, kreator tutorial animasi ini masih belum populer dan sangat sedikit yang menekuninya. Dapat dipahami kenapa sedikit dari kreator Indonesia yang punya konten tutorial lengkap mengenai animasi. Hal ini karena animasi bukan bidang yang umum dipelajari dan sedikit yang punya kemampuan di bidang ini. Namun belakangan ini, industri kreatif semakin berkembang. Orang-orang mulai mencari peluang dan mulai melirik dan mempelajari animasi. Namun karena keterbatasan konten yang berbahasa Indonesia, memaksa mereka mencari kreator luar
untuk mempelajari aplikasi-aplikasi pembuat animasi yang mereka inginkan. Yang keempat, van life. Menjadikan mobil yang dimodifikasi sebagai tempat tinggal memang sudah populer di luar negeri. Mereka biasanya tinggal dan pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Ada juga yang menjadikannya sebagai tempat tinggal sementara karena alasan-alasan tertentu. Dan ada juga yang hanya menjadikannya sebagai gaya hidup dan hobi traveling. Banyak kreator-kreator luar yang sukses dari konten van life atau camper van life ini. Mereka biasanya membagikan keseharian mereka yang hidup praktis dan berpindah-pindah dengan mobil van atau mobil lain yang dimodifikasi. Konten van life memang bukan lagi konten yang baru. Sudah banyak kreator yang melakoninya sejak beberapa tahun yang lalu. Namun di Indonesia masih sedikit yang melakukannya. Hal ini tentu karena mobil bukan barang yang murah. Terlebih lagi biaya modif yang tidak sedikit. Bisa dikatakan bahwa konten van life ini adalah konten mahal yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Yang kelima, woodworking. Pengerjaan kayu atau pengrajin kayu juga merupakan konten yang banyak diminati. Para kreator di bidang ini biasanya orang yang memang sudah terbiasa bekerja dengan kayu atau yang berhubungan dengan kayu dan pertukangan. Para kreator di bidang ini biasanya melakukannya dengan menampilkan detail dari setiap pekerjaannya. Yang menarik dari konten ini adalah mereka mampu menampilkan cara kerja atau proses serta hasil yang memuaskan. Tidak mengherankan kenapa konten mereka begitu banyak ditonton. Bagi Anda yang tidak begitu percaya diri tampil di depan kamera, maka konten ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Karena pada konten ini Anda tidak perlu menampilkan wajah Anda. Cukup dengan hanya menampilkan proses pengerjaan yang Anda lakukan. Di Indonesia bukannya tidak ada konten yang seperti ini. Namun kreator yang mengelolanya dengan begitu apik, konsisten, dan memuaskan tidaklah begitu banyak. Itulah 5 konten yang tidak begitu banyak dilakoni oleh para kreator di Indonesia. Konten-konten ini memang tidak begitu pasaran, namun bukan berarti tidak ada yang menggemarinya. Justru penggemar konten-konten ini sangat banyak, terutama dari netizen-netizen luar. Sejatinya tidak masalah jika banyak kreator yang memiliki konten sejenis, selama mereka memiliki nilai masing-masing yang dapat dinikmati oleh siapapun.